ongoing thing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kami kelas 10 ATPH. Jadi kami sebagai kepala program studi ATPH, jadi kami ingin menyampaikan beberapa hal ke anak-anak kami kelas 10 ATPH. Ini adalah dalam bentuk penyampaian dalam rangka COVID ya. Jadi kita dalam keadaan COVID ini memang ada beberapa hal-hal yang tidak bisa kami bertatap muka dengan anak-anak kami. Jadi inilah salah satu caranya kami bisa menyampaikan program kami ke anak-anak kami. Anak-anak kami yang kami banggakan, pertama tentu selamat datang di ATPH. ATPH kalau kita artikan adalah agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Jadi disingkat dengan ATPH. Perlu kami sampaikan ke anak-anak kami, sebelum anak-anak kami mendalami betul nanti ATPH, kami sampaikan kepada anak-anak kami, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura ini merupakan bidang kejuruan di sekolah kita, yang mana nanti mempelajari tentang agribisnis yang dalam ini kaitannya tentu dengan tanaman pangan dan hortikultura. Ya, jadi kami nanti akan menyampaikan apa itu agribisnis. Agribisnis adalah bisnis berbasis usaha pertanian. Nah, di mana adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Agribisnis. Begitu juga nanti kita akan mempelajari bagaimana strategi memperoleh keuntungan dengan pengolahan aspek-aspek budidaya. Ya, tentu aspek budidayanya tentu mulai dari penyediaan bahan baku, ya, proses pengolahan nanti juga nanti pasca panen atau perlakuan setelah panen, ya. Dan terakhir nanti tentu sampai pemasaran. Jadi hasil-hasil ATPH itu nanti kita pasarkan. Ya. Kalau untuk tanaman pangan, ya, apa yang disebut dengan tanaman pangan? Tanaman pangan adalah yaitu segala jenis tanaman yang menghasilkan karbohidrat dan protein. Nah, jadi kalau ini kita sudah tahu ini kan makanan-makanan yang menghasilkan karbohidrat, protein itu adalah bahan pokok bagi kita manusia ini kan. Nah, salah satu contohnya tentu kalau kita Sumatera Barat, makan pokok kita tentu nasi dari beras. Jadi itu adalah salah satu tanaman pangan. Sedangkan tanaman pangan yang lainnya tentu banyak yang lain, misalnya padi, jagung, gandum. Ya, itu dari segi serealia, ya kan. Sedangkan dari kelompok legum itu kacang tanah, kedelai, kacang hijau. Sedangkan juga dari umbi-umbian yaitu ubi kayu, ubi jalar, dan kentang. Jadi itulah tanaman pangan. Jadi tanaman pangan nanti anak-anak kami yang pelajaran dengan tanaman pangan nanti akan bergerak memproduk, ya, tanaman-tanaman yang menghasilkan karbohidrat dan protein. Sedangkan untuk hortikultura, kalau kita artikan secara gamblang, itu adalah tanaman perkebunan, ya, tanaman perkebunan. Jadi kalau tanaman perkebunan ini bisa kita lihat, ini kan ada beberapa hal nanti yang jelas
adalah semua yang tanaman-tanaman yang biasanya diusahakan dalam perkebunan. Istilahnya adalah hortikultura, ya kan? Bidang kerja hortikultura ini meliputi nanti pembenihan, pembibitan, kultur jaringan, produksi tanaman, dan begitu juga nanti sampai ke penanggulangan penyakit atau hama, dan nanti juga panen, termasuk juga pemasaran seperti yang saya sampaikan tadi. Anak-anak kami yang kami banggakan, nanti anak-anak kami nanti setelah masuk ke SMK dan memilih ATPH, nanti ada beberapa mata pelajaran yang akan anak-anak dapatkan di ATPH. Jadi dari kelas 3 sampai kelas 1 sampai kelas 3, ya kan. Kalau kelas 1 itu nanti anak-anak Bapak akan belajar, yaitu adalah yang pertama nanti dasar-dasar budidaya tanaman. Ya. Jadi ini adalah dasar untuk kejuruan anak-anak Bapak nanti. Ya, dasar-dasar budidaya tanaman nanti anak-anak Bapak akan belajar nanti bagaimana membudidayakan tanaman, mulai dari pengolahan lahan, penyediaan bibit, pemeliharaan, penyiangan, nanti juga termasuk penanggulangan penyakit, ya, penanggulangan penyakit. Dan juga terakhir nanti tentu pemasaran. Ya, sama halnya kalau seandainya kita punya produk tidak bisa dipasarkan, tentu kita akan rugi. Jadi nanti sasaran akhirnya adalah pemasaran. Ya, pemasaran. Yang kedua nanti anak-anak Bapak akan belajar alat mesin pertanian. Ya, alat mesin pertanian. Jadi alat mesin pertanian ini anak Bapak nanti akan belajar bagaimana mempelajari alat-alat yang kita gunakan dalam pertanian. Jadi alat-alat itu nanti ada 2 macam. Yang pertama tentu alat-alat yang digunakan secara manual. Ya, misalnya kalau di sawah kita kan jadi ada sabit, ada cangkul. Jadi selain yang manual nanti juga ada yang alat-alat digerakkan oleh mesin. Jadi nanti kita juga akan memakai alat-alat yang digerakkan mesin. Salah satu misalnya yang paling banyak kita lihat di kehidupan sehari-hari tentu traktor, ya kan, traktor untuk pengolahan sawah. Ya, pengolahan sawah. Nah, jadi nanti kita juga akan pelajari nanti bagaimana pemakaian traktor, pemeliharaannya, dan segala hal tentang traktor. Jadi itu mengenai alat mesin pertanian. Yang ketiga nanti pembiakan tanaman. Ya, pembiakan tanaman nanti anak-anak Bapak akan belajar nanti bagaimana nanti cara mengembangbiakkan tanaman. Ya, pembiakan. Jadi pembiakan tanaman itu nanti banyak nanti caranya. Ya, salah satu misalnya anak-anak Bapak yang di rumah biasanya kan di stek. Ya, kalau stek itu nanti diambil pucuknya, nanti ditancapkan, nanti kemudian. Jadi ada banyak cara. Ada yang stek namanya, ada lagi nanti yang dicangkok, ada lagi nanti yang namanya okulasi. Nah, jadi nanti anak-anak apa akan belajar nanti mengenai pembiakan. Nanti lebih jelasnya nanti itu diajarkan oleh guru-gurunya yang mengajar itu nanti. Ya, praktek kerja industri. Ya, jadi nanti itu di lapangan. Nah, jadi ada beberapa dua institusi pasangan kita yang selama ini kita bekerja sama. Jadi nanti kalau anak Bapak naik kelas 2 nanti tentu akan dibagi sesuai dengan Dudi nanti, ya, kebutuhan Dudi. Ya, ada 6 dunia usaha nanti yang akan, atau selama ini kita bekerja sama. Yang pertama tentu Balai Benih Induk yang ada di Lubuk Menturun Padang. Ya, ada Pertiwi Prower itu juga di Lubuk Menturun dekat BPI. Yang seterusnya ada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP yang ada dekat sekolah kita ini di Sukarami, ya, di Sukarami. Jadi nanti di sana juga ada sebagian nanti yang akan praktek lapangan. Ada juga yang di Pasar Solo, Sukias Bunga 5 Saudara. Jadi di Pandan Unjuk Solo
Nah, nanti juga sebagian nanti akan ada yang ditempatkan di sana. Yang kelima ada Balai Penelitian Tanaman Buah di Adipan Solok atau di Semani, juga sebagian. Ya, kelima institusi pasangan ini juga mempunyai keunggulan masing-masing. Jadi nanti anak bapak walaupun di mana ditempatkan nanti terima. Ya, karena itu dia mempunyai keunggulan masing-masing. Semuanya keunggulan, ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti disitulah anak-anak bapak nanti akan ditempatkan di PL atau di praktek lapangannya. Untuk selanjutnya bapak sampaikan mengenai prestasi yang pernah kita raih di sekolah kita atau di ATPH. Jadi ada beberapa hal yang kami sampaikan kepada anak kami. Jadi kita ATPH juga selama ini juga mempunyai keunggulan. Ya, jadi salah satu misalnya setiap tahun, kecuali tahun ini kita selalu mengikuti LKS, lomba keterampilan siswa. Ya, lomba keterampilan siswa. Jadi ini akan diikuti semua SMM SMK yang ada. Jadi kalau kita SMK Pertanian tentu nanti kita lawan kita tentu SMK Pertanian yang ada di Sumatera Barat. Ya, salah satu misalnya yang ada di Kabupaten Solok ini adalah di Surian. Ya, Surian. Sudah ada SMK Pertanian di sana. Jadi kita LKS ini nanti kita akan memperlihatkan keahlian kompetensi kita. Jadi kita sejak tahun 2016 kita mengikuti, ya, selalu kita juara. Ya, jadi pada tahun 2016 waktu itu kita masih bernama HP KJT, Agri Bisnis Tanaman Pembibitan dan Kultur Jaringan. Itu pernah kita juara 3 dulu Sumatera Barat. Jadi juara 3, kalau juara 3 kita enggak diutus ke provinsi. Tahun 2017 kita juga ikut, itu dari jurusan ATPH yang jurusan anak-anak sekarang. Jadi kita pada tahun 2017 itu juara 2 tingkat Sumbar. Itu atas nama Suci Ramadhani, ya kan. Kalau 2016 tingkat Sumbar itu Ripi Saptianto namanya. Yang 2018 tahun 2 tahun kemarin, nah ini yang sangat membanggakan kita anak-anak bapak. Jadi 2018 ini ATPH menjuarai tingkat juara 1 tingkat 1 Sumbar ya, atas Vicky Maineja, ya kan. Jadi anak-anak kita, kakak kelas kamu pada 2018 tahun 2018 itu juara untuk Sumatera Barat. Jadi kalau juara Sumatera Barat itu biasanya kan itu kan dikirim untuk tingkat nasional, ya. Jadi waktu itu pada 2018 itu Vicky Maineja ini ikut lomba LKS nasional, yaitu di Nusa Tenggara Barat, ya. Nah, jadi inilah satu kebanggaan ATPH karena pernah mewakili sekolah kita atau mewakili Sumatera Barat untuk tingkat nasional. Selain LKS, pada tahun 2020 ini ATPH kakak kelas kamu atas nama Putri itu juara 2 Olimpiade Pertanian tingkat provinsi Sumatera Barat yang diadakan di Unan Padang, gitu kan. Jadi juara 2 Olimpiade. Jadi bisa anak bayangkan, ya, kita tentu berlomba dengan sekolah-sekolah pertanian yang ada di Sumatera Barat. Jadi kakak kelas kamu juara 2, alhamdulillah. Ya, untuk selanjutnya untuk peran kita ATPH juga kita selalu ikut dalam pawai-pawai yang diadakan oleh kabupaten dan juga provinsi. Ya, jadi itulah mengenai prestasi dan peran serta kita di dunia pendidikan. Kalau prospek kerja terakhir kami sampaikan kepada anak-anak kami. Jadi prospek kerja
Jadi anak-anak kami jangan takut ya, karena tamat ATPH ini Bapak berkeyakinan tidak akan menganggur ya kan, karena ATPH ini salah satu ya. Karena negara kita ini adalah negara agraris ya, dimana sebagian besar penduduk Indonesia ini kan berusaha di bidang pertanian. Ya kalau di bidang pertanian tentu bisa anak-anak bayangkan, jadi tidak mungkin masalah dengan pekerjaan. Begitu juga untuk universitas, ya untuk kuliah. Jadi anak-anak bapak masih punya peluang besar untuk kuliah kan. Jadi kakak-kakak semua juga ada yang di Politani, ya Politani yang ada di Payakumbuh. Jadi kakak kelas kamu juga ada yang kuliah di sana. Begitu juga di Unan yang jurusan pertanian, ya itu yang sesuai dengan jurusan kita. Sedangkan di jurusan-jurusan lain bisa jadi nanti anak bapak yang pertanian bisa jadi nanti bisa lulus di jurusan lain di universitas lain. Ini banyak kejadian kan. Jadi ada anak-anak atau kakak kelas kalian yang malah terima di kebidanan, ya walau itu di swasta kan. Jadi kebidanan ada juga yang sudah bekerja kan. Jadi inilah yang kami sampaikan kepada anak bapak. Ya mudah-mudahan apa yang bapak sampaikan menjadi bayangan masa depan untuk anak bapak. Kami berharap anak-anak bapak yang mudah memilih ATPH betah, nyaman di jurusannya. Nah kami juga semua perangkat-perangkat yang ada di ATPH nanti untuk berusaha untuk menyamankan diri bersama kalian. Ya, terakhir mungkin kami sampaikan kepada anak bapak. Jadi lahan pertanian kita selain yang ada di lahan bawah ini juga ada di atas. Kita punya lahan di bagian atas. Jadi lahan kita ada untuk budidaya tanaman, nanti kita juga punya lahan di atas. Begitu juga labor kita juga ada di lahan atas. Nanti kalau sudah sampai waktunya anak hadir di sekolah, nanti akan kami bawa ke tempat lahan-lahan kita yang ada. Jadi ini yang kami sampaikan pada anak kami. Mudah-mudahan anak bapak yang sudah memilih CPH merasa nyaman, betah, dan mempunyai bayangan masa depan yang jelas. Demikian saja mungkin. Mohon maaf kepada anak bapak. Jadi memang kita tidak bisa bertatap muka. Jadi inilah salah satu penyampaian kami sebagai kaprok. Begitu juga mewakili kawan-kawan guru yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.